Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-63. Sebelum kita membacanya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami jalani di dalam kehidupan ini. Biarlah firman-Mu membekali perjalanan hidup kami, supaya kami boleh senantiasa berjalan di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-63, yang demikian. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang sastrawan sangat terkenal bernama William Shakespeare pernah mengatakan suatu perkataan yang sangat terkenal sampai dengan saat ini, yaitu apa artinya sebuah nama. Mungkin bagi Shakespeare nama itu tidak ada maknanya, tetapi apakah demikian? Nama yang dimiliki oleh seseorang itu sungguh sangat penting dan bermakna. Karena nama tidak hanya sekedar menjadi pembeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, melainkan di dalamnya terkandung makna dan harapan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes lahir, dalam tradisi Israel, anak hanya baru akan diberi nama setelah berusia 8 hari. Yaitu pada waktu ia disunatkan. Nah, pada hari itu orang-orang bertanya, akan diberi nama apakah anak ini? Lalu Elisabeth, sang ibu, mengatakan bahwa namanya adalah Yohanes. Mereka sangat heran, karena biasanya nama itu akan diambil dari nama orang tuanya atau nama leluhurnya, nenek moyangnya. Tetapi di antara keluarga Zakaria maupun Elisabeth tidak ada seorang pun yang bernama Yohanes. Nah, sehingga kemudian mereka bertanya kepada kepada Zakaria yang pada waktu itu masih mengalami kebisuan akibat perjumpaannya dengan malaikat di ruang Maha Kudus. Lalu Zakaria meminta batu tulis dan ia menuliskan nama, yaitu Yohanes. Nama itulah yang diberikan oleh malaikat kepadanya sebelum ia mengalami kebisuan. Tentu saja orang sangat heran karena nampaknya Zakaria tidak pernah mengkomunikasikan hal itu kepada Elisabeth, tetapi Elisabeth bisa menyebutkan nama yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh malaikat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes itu berasal dari kata Yunani yaitu Yohanan. Artinya adalah anugerah Allah atau Allah yang Maha Pengasih. Yohanes memang merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada Zakaria dan Elisabeth, pasangan yang sekian tahun lamanya menantikan kelahiran seorang anak, tetapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Dan sekarang mereka mendapatkan anugerah Allah berupa seorang bayi yang kemudian diberi nama anugerah Allah atau Yohanan atau Yohanes. Tapi sekaligus juga Yohanes ini kelak akan menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan kita meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia
dan mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Kehadiran Yesus menyatakan cinta kasih Allah yang demikian besar kepada dunia yang penuh dengan dosa ini. Itulah sebabnya Yohanes juga mewujudkan Allah yang Maha Pengasih, yang menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ke soal nama. Setiap kita punya nama, dan nama itu umumnya diberi oleh orang tua kita. Nama itu punya makna dan punya atau mengandung harapan. Kita bisa menelusuri apakah yang menjadi harapan orang tua kita ketika memberikan nama itu kepada kita, yaitu dengan menggali, mencari apa makna dari nama kita. Disitulah kita menemukan, oh ternyata orang tua saya dulu punya harapan seperti ini. Dan jikalau kita meyakini bahwa orang tua adalah wakil Allah di dalam dunia ini, maka sebenarnya nama yang diberikan kepada kita itu adalah juga nama yang di dalamnya terkandung harapan dari Allah sendiri. Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita cari arti nama kita. Dan mari kita renungkan harapan yang terkandung di dalamnya. Sudahkah di dalam kehidupan kita itu kita mewujudkan harapan tersebut? Sudahkah kita mewujudkan makna dari nama kita di dalam kehidupan kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa nama yang ada pada diri kami adalah pengharapan dari orang tua kami, maupun juga kehendak Allah atas kehidupan kami. Mampukanlah kami dan tolonglah kami Tuhan untuk dapat mewujudkan makna dan harapan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.